Sinau bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau bareng di Radio Gemilang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kamas Bayu, sahabat Gemilang yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa belajar bersama melalui radio di 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama secara luring lewat Radio Gemilang FM. Ya, baik, sebelum pembelajaran kita mulai, izinkanlah kami Bapak Guru di sini menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Magelang, beliau Bapak Zainal Arifin, SIP. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin, MPD. Berikutnya, terima kasih kepada para pengawas jenjang SD Kabupaten Magelang. Yang keempat, izinkanlah kami untuk menyapa Ketua K3S Kabupaten Magelang beserta jajarannya. Tidak lupa kami menyapa Koordinator KKG kelas 3 Kabupaten Magelang, Bapak Muhtarodin dan Bu Isriyatun. Terima kasih kepada beliau semua atas segala dukungan kepada kami sehingga acara belajar jarak jauh via Radio Gemilang FM dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan Kabupaten Magelang beserta seluruh orang tua yang selalu setia untuk mendampingi, mendukung dan memberikan motivasi kepada putra-putri dalam memberikan ilmu yang bermanfaat selama pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Disko Info Kabupaten Magelang yang telah bekerja sama dengan Disdikbud Kabupaten sehingga terlaksana pembelajaran jarak jauh lewat radio ini. Nah, kali ini kita mau menyapa buat anak-anak sekolah dasar se-Kabupaten Magelang dan sekitarnya, terutama siswa kelas 3 yang pada kesempatan kali ini belajar bersama. Halo anak-anakku, oke, jangan lupa ya untuk selalu patuhi protokol kesehatan di saat pandemi seperti ini dengan cara 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan aktivitas, dan menjaga jarak minimal 2 meter agar kita selalu sehat terhindar dari COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini saya Pak Ahmad Safrodin dari SD Negeri Ngendro Kilo, Kecamatan Kalianggrek beserta Ibu Fitria Indah Pratiwi dari SD Negeri Menayu 1, Kecamatan Mundilan, dan Ibu Noviani dari SD Negeri Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Mari kita sapa dulu ya. Selamat pagi Bu Ria. Selamat pagi Pak Saf. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Pak Saf. Selamat pagi sahabat Gemilang. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah luar biasa ya. Kami berdika akan menemani anak-anak belajar jarak jauh selama 30 menit ke depan. Semoga anak-anak terbantu ya dengan menyimak pembelajaran jarak jauh via radio dengan pagi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini adalah pertemuan yang kedua melanjutkan pembelajaran yang pertama kemarin. Nah, Sinau bareng di Radio Gemilang. kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3 tentang benda di sekitarku. Masih di subtema 1 aneka benda di sekitarku untuk pembelajaran 4-6. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat
menjelaskan bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik. Kemudian siswa dapat menjelaskan benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Lalu siswa dapat mempraktikkan pengukuran panjang dan siswa dapat mengubah satuan meter ke sentimeter. Nah, selain itu siswa juga mengetahui atau menjelaskan arti penting dari bermusyawarah. Selain itu juga menjelaskan pentingnya menghargai pendapat orang lain. Nah, sebelum kita memasuki materi, silakan siapkan dulu buku temanya, yaitu tematika ya, dan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Oh iya, jangan lupa kalau punya alat ukur, siapkan juga. Oke, siap? Siapkan diri kalian untuk mulai pembelajaran pagi ini. Baik anak-anak, materi yang pertama tentang bahan pembentuk benda yang akan disampaikan oleh Ibu Ria. Silakan Bu Guru. Oke, terima kasih Pak Saf. Nah, gimana anak-anak? Sudah siap pastinya kan belajar hari ini? Oke, pastinya sudah siap belajar bareng Radio Gemilang FM. Seperti yang disampaikan oleh Pak Saf tadi, materi yang pertama adalah bahan pembentuk benda. Anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di rumah anak-anak. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Nah, coba Pak Saf, anak-anak dibantu menyebutkan contoh benda yang terbuat dari plastik. Oke, siap Bu Ria. Yang pertama ada ember, ada gayung, ada juga sendok sayur. Begitu Bu Ria? Nah, benar sekali Pak Saf. Selain itu, ada kantong kemasan dan botol air minum yang juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Bisa bantu jawab Bu Novi? Siap Bu Ria. Mengapa benda banyak yang terbuat dari plastik? Karena plastik harganya murah. Tepat sekali Bu Novi. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan banyak masalah. Masalah? Emang menimbulkan masalah seperti apa Bu Ria? Begini Pak Saf, plastik membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk terurai secara alami. Menurut NOOA, sebuah badan sains Amerika Serikat, dibutuhkan waktu 10-20 tahun untuk mengurai sebuah kantong plastik. Kalau jenisnya botol plastik, bisa lebih lama lagi, 450 tahun. Wah. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan cara mengurai sampah dengan 3R ya. Masih ingat tidak anak-anak? Coba Bu Novi ulangi agar anak-anak bisa mengingat kembali. Oke Bu Ria. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara atau yang dikenal dengan 3R tadi ya. Apa itu 3R? 3R adalah reduce, artinya mengurangi. Reuse artinya menggunakan kembali. Dan recycle artinya mendaur ulang. Begitukah Bu Ria? Tepat sekali Bu Novi. Baik, sedikit kita ulangi. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika kita berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Kemudian, recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumah anak-anak. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Coba kira-kira ada atau tidak Pak Saf? Coba Bu, saya pikir dulu nih. Benda selain kayu, kertas, dan plastik ya? Iya. Benda dari kaca Bu Ria. Betul nggak? Tepat sekali Pak Saf. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk,
kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, sekarang coba amati benda logam di rumah anak-anak. Adakah juga benda yang terbuat dari logam? Tentu saja ada ya. Ada, Bu. Nah, kalau ada, benda-benda tersebut itu pasti banyak di sekitar kita. Contohnya, panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut terbuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Sekarang perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Coba Bu Novi, tolong bantu anak-anak menjawabnya. Penghapus dibuat dari karet, Bu Ria. Tepat sekali Bu Novi, penghapus terbuat dari karet. Benda-benda lain yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, dan bola. Nah, semua benda tentu dibuat dengan bahan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Demikian Pak, anak-anak pembelajaran mengenai materi bahan pembentuk benda. Sinau bareng di Radio Gemilang. Nah, sekarang kita lanjutkan materi tentang pengukuran panjang yang akan disampaikan oleh Pak Syafruddin. Silakan Pak Saf. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Baik anak-anak kita. Sama-sama Pak Saf. Terima kasih kembali. Kita pembelajaran sebelumnya sudah mengenal berbagai alat ukur panjang ya. Biar nggak lupa. Coba anak-anak masih ingatkah macam-macam alat ukur panjang? Coba Bu Novi bisa bantu sebutkan kembali macam-macam alat ukur panjang itu. Oh, ingat dong Pak Saf. Macam-macam alat ukur itu terdiri dari penggaris, roll meter, dan meteran pita. Hebat Bu Novi. Oke, kali ini kita akan mengenal tentang berbagai satuan panjang. Satuan di sini adalah satuan baku panjang. Oh ya Pak Saf, sebelum dilanjutkan, apa sih yang dimaksud dengan satuan baku itu Pak? Baik, saya jelaskan Bu. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukurannya dilakukan beberapa ulang lagi. Contohnya, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran. Siapapun yang mengukur akan memperoleh hasil pengukuran panjang 1 meter. Begitu Bu ya? Sudah jelas? Jelas Pak, terima kasih. Sekarang saya memahaminya. Oke, terima kasih kembali. Nah, saya lanjutkan lagi ya anak-anak. Satuan baku untuk pengukuran panjang adalah meter. Ingat, satuan baku untuk pengukuran panjang adalah meter. Selain meter, satuan panjang yang lain juga ada, yaitu ada sentimeter atau yang kita singkat dengan cm, kemudian ada mm atau milimeter. Nah, coba lihat penggaris yang kalian punya. Di situ kalian bisa melihat ada lebih dari satuan panjang. Ada sentimeter, ada milimeter. Meteran gulung disebut juga meteran baku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih panjang. Apa yang sering dibawa para pekerja bangunan itu ya Pak Saf? Betul sekali Bu Novi. Meteran ini biasanya digunakan oleh pekerja bangunan atau tukang kayu. Kali ini kita akan belajar menghitung ukuran panjang yang panjangnya lebih dari 1 meter. Coba Bu Novi, sebutkan benda yang panjangnya lebih dari 1 meter. Apa ya? Oh, kalau di sini ini Pak Saf, meja siaran kan lebih dari 1 meter ya. Nah, betul sekali Bu Novi. Coba Bu Novi ukur dengan meteran roll yang Bu Novi bawa. Oh iya, anak-anak juga ikut mengukur ya meja kalian di rumah. Bisa meja ruang tamu atau meja makan. Nah, berapa ukurannya? Coba nanti ditulis ya. Sekarang Bu Novi ukur meja siar ini ya. Sudah ketemu belum Bu Novi? Udah Pak Saf, panjang meja siar ini 2 meter. Nah, perlu diketahui sebelumnya, kita harus belajar tentang tangga satuan panjang atau tangga meter. Dari kilometer turun menjadi hektometer, lalu dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir adalah milimeter. Setiap turun tangga harus dikalikan 10, sedangkan setiap naik satu tangga maka dibagi 10. Misal nih, yang dari meter ke sentimeter itu kan turun tangga 2, maka kita kalikan 100.
sebentar Pak Saf. Gimana, Seandainya nanti turun 3 tangga, bagaimana itu Pak? Ya, dikalikan 10 kali 10 kali 10 atau dikalikan 1000. Begitu Bu Ria? Pak, terus kalau meja siar ini 2 meter, kalau dijadikan sentimeter, jadi 200 cm dong Pak Saf. Nah, betul sekali Bu Novi. 1 meter kan 100 cm. Jadi kalau 2 meter jadi 200 cm. Begini lagi Pak Saf. Gimana Bu? Misal pintu diukur dan ketemunya adalah 180 cm. Itu kalau diubah ke dalam bentuk meter jadi berapa Pak? Ya, tinggal dibagi 100 Bu, nanti kan ketemu 1,8 meter. Atau bisa dikatakan 1 meter lebih 80 cm. Oke, sekarang saya paham. Sip dah. Nah, mudah-mudahan anak-anak juga paham ya seperti Bu Ria. Sinau bareng di Radio Gemilang. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran mengenai arti penting musyawarah dan pentingnya menghargai pendapat orang lain. Materi ini akan disampaikan oleh ibu yang super hebat, yaitu Bu Novi. Silakan Bu Novi. Baik Pak Saf, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari pentingnya bermusyawarah. Namun, sebelumnya anak-anak harus memahami bagaimana cara pengambilan keputusan yang benar. Keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan orang banyak. Cara mengambil keputusan bersama dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat terjadi apabila semua anggota musyawarah setuju dengan keputusan yang diambil. Tapi, jika tidak terjadi kesepakatan, maka penyelesaian masalah itu bisa diambil dengan cara pengambilan suara terbanyak atau disebut voting. Sebenarnya, musyawarah itu sendiri berarti membicarakan sesuatu secara bersama. Musyawarah biasanya bertujuan untuk memecahkan masalah atau mencari mufakat. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Musyawarah dapat dilakukan di semua tempat, bisa di rumah, di sekolah, di kampung, atau di lingkup RT RW. Musyawarah mempunyai ciri-ciri, diantaranya musyawarah dilakukan lebih dari 1 orang. Kemudian semua orang mempunyai kedudukan yang sama dan semua orang boleh mengajukan pendapat. Nah, terus apa artinya musyawarah itu? Coba Bu Ria bisa membantu. Oke, insya Allah ya Bu Novi. Musyawarah dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertemukan pendapat yang berbeda sehingga dapat diperoleh pendapat yang terbaik. Bukan begitu Bu Novi? Betul sekali Bu Ria. Arti pentingnya musyawarah itu selain yang disebutkan oleh Bu Ria tadi, musyawarah dapat pemecahan masalah menjadi ringan karena melibatkan pendapat dari orang banyak untuk mencari solusi masalah tersebut. Menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu bentuk sikap toleransi. Sikap ini menunjukkan saling menghargai antar sesama manusia. Walaupun terkadang kita berbeda pendapat, namun tetap hubungan baik ini harus senantiasa kita jaga. Benar Bu Novi, kadang kita beda pendapat dengan saudara, misalnya adik atau kakaknya. Lalu kita marahan sama mereka. Ya, memang Pak Saf, menghargai orang lain memang tidak mudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang ada saja sifat di mana kita tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Mungkin salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena ego kita sendiri. Nah, maka dari itu kita harus belajar menghargai pendapat orang lain. Banyak kok manfaat menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. Memang apa saja manfaatnya Bu Novi? Oh ya, manfaat menghargai pendapat orang lain, terutama di musyawarah tentu yang pertama mencegah konflik Bu Ria, atau bisa disebut perpecahan. Kemudian yang kedua, kita akan dihargai orang banyak karena ketika kita menghargai pendapat mereka, maka mereka juga akan menghargai pendapat kita. Dan yang ketiga, mendapat banyak teman. Betulkah begitu teman-teman? Baik Bu, sangat jelas sekali penjelasannya. Alhamdulillah kita telah banyak belajar.
tentang musyawarah. Tapi sebelumnya mungkin Bu Novi atau Bu Ria bisa memberikan contoh tentang musyawarah. Ada ya, kalau di tingkat desa mungkin Pak, seperti kalau kita mau kerja bakti, Ya. mungkin kita harus rembukan dulu Betul sekali. pikirannya, supaya kita bisa menentukan harinya, Terus? kemudian waktunya, Iya, seperti betul. itu. Kemudian mungkin anak-anak juga bisa menyebutkan contoh musyawarah di sekolah. Iya, iya, betul. Contohnya kalau kita awal pembelajaran mau membentuk pengurus kelas, Iya, kita bisa benar sekali. rembukan juga, Iya, bisa betul. diskusi juga. Mungkin di tempatnya Bu Novi juga bisa ya, ada contoh lain yang tidak ada di daerah saya atau Pak Saf sendiri. Apakah ada juga Pak contoh musyawarah yang mungkin berbeda di daerah dengan daerah saya? Kalau di sekolah, ya itu Bu, rembukan tentang untuk liburan akhir tahun, betul kan ya? Nah iya ya, piknik seperti Piknik itu yang itu, ya. kadang kalau musyawarah satu kali saja belum selesai, Betul sekali. ya kan? Sinau bareng di Radio Gemilang. Baik, kali ini apa sih kesimpulan yang kita petik untuk pembelajaran kali ini? Mungkin Bu Novi bisa membantu apa manfaat menghargai pendapat orang lain. Coba diulangi Bu Novi. Oh ya, manfaat menghargai pendapat orang lain, terutama di musyawarah, yaitu yang pertama mencegah konflik Bu Ria, Pak Saf, Iya. atau bisa disebut perpecahan. Kemudian yang kedua, kita akan dihargai orang banyak. Karena ketika menghargai pendapat mereka, mereka juga akan menghargai pendapat kita. Dan ketiga, kita akan banyak teman. Nah, dengan sering-sering menghargai pendapat orang lain, maka kita akan mudah mendapat teman yang banyak. Begitu ya? Nah, begitu anak-anak, arti pentingnya menghargai pendapat orang lain. Mudah-mudahan penjelasan Bu Guru ini dapat dimengerti ya anak-anak. Demikian Pak Saf, penjelasan materi. Oke, terima kasih Bu. Begini, manfaat menghargai pendapat orang lain, terutama di musyawarah, yaitu yang pertama mencegah konflik. Kemudian yang kedua akan dihargai orang banyak, karena ketika menghargai pendapat mereka, mereka juga akan menghargai pendapat kita. Dan yang ketiga, kita akan mendapat banyak teman. Nah, dengan sering-sering menghargai pendapat orang lain, maka kita akan mudah mendapat teman yang banyak. Begitu ya anak-anak, arti penting menghargai pendapat orang lain. Mudah-mudahan penjelasan Bu Guru ini dapat dimengerti ya anak-anak. Demikian Pak Saf, penjelasan materi tentang pentingnya musyawarah dan pentingnya menghargai pendapat orang lain. Oh ya, terima kasih Bu Novi atas memberikan kesimpulannya. Kemudian Bu Ria mungkin akan memberikan kesimpulan tentang benda-benda di sekitar atau bahan bentuk benda. Coba Bu. Oke, terima kasih Pak Saf. Tadi sepertinya kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda yang terbuat dari logam, contohnya ada panci, sendok, kemudian sendok sayur, sendok makan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga benda yang terbuat dari plastik, contohnya botol minum, tempat makan. Kemudian ada juga bahan atau benda yang terbuat dari bahan karet, yang terbuat contohnya ban, bola. Kemudian ada juga benda yang terbuat dari kaca. Nah, sepertinya untuk benda-benda yang ada di sekitar kita baru itu Pak. Mungkin bisa ditambah oleh Bapak? Oke, terima kasih. Nah, tadi ya tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, tadi ada logam, ada dari benda karet, seperti benda bus, itu adalah contoh benda-benda di sekitar kita. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih pada penjelasan kali ini. Baik anak-anak, alhamdulillah kita hari ini telah banyak belajar tentang mengidentifikasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik ya, kaca, bahkan logam. Nah, kemudian juga bisa mempraktikkan pengukuran panjang dengan benar. Selain itu, juga bisa menjelaskan arti penting musyawarah dan menghargai pendapat. Nah, tugas kalian nanti silakan anak-anak ukur benda yang cukup panjang di sekitar rumah kalian dengan satuan meter. Kemudian nanti kalian ubah ke dalam satuan sentimeter. Paham ya? Nah, nanti kalian laporkan ke Bapak Ibu guru masing-masing. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima materi kali ini. Pak Saf, sebelum ditutup, kita juga mengucapkan mohon maaf apabila penyampaian materi kali ini banyak kekurangan atau kata-kata yang salah.
Ya, benar Bu Ria. Dan kita juga tidak lupa untuk mengingatkan kembali, yaitu patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak minimal 2 meter. Betul sekali. Terima kasih Bu Novi sudah mengingatkan kembali. Nah, baik, penjelasan kali ini kita tutup ya pembelajarannya. Namun sebelum kita tutup, boleh ya Pak Safrudin mau kasih pantun? Sangat boleh Pak Saf, monggo. Betul Bu. Monggo Pak Saf. Oke, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti Sinau bareng di Radio Gemilang.